Saya membuat periodisasi hari Sabat atau Yom HaSabat, sang hari Sabat itu menjadi 3 era. Era Sabat di Eden, era Sabat di tempat pembuangan, yaitu di bumi ini, dan era Sabat abadi di surga. Saksikan sampai selesai video ini, maka Anda akan mengerti tidak hanya mengenai Yom HaSabat, tetapi juga mengenai bahwa ibadat yang benar dan komplit untuk merayakan hari Sabat hanya ada di dalam gereja Katolik. Perdebatan tentang pada hari apa orang Kristen mesti beribadah sudah lama berlangsung, dan masalah ini sangat serius, bahkan sampai ada pecahan gereja Protestan yang didirikan khusus karena mau mempertahankan hari Sabtu yang dipercaya sebagai hari Sabat. Kaum awam pun sebagian mungkin pernah mempertanyakan apakah ibadah di hari Minggu itu sesuai dengan perintah Allah dalam Alkitab. Selama ini orang berpikir hari Sabat seolah-olah adalah nama hari ketujuh itu sendiri. Padahal harus dibedakan antara apa pengertian hari Sabat itu dan kapan hari Sabat itu mesti diperingati. Untuk memudahkan orang mengerti bahwa hari Sabat bukanlah nama hari, saya akan menggunakan istilah sang hari Sabat sesuai dengan kata bahasa Ibraninya Yom HaSabat. Yom artinya hari, Ha adalah definite article, dan Sabat sebenarnya berasal dari kata Safat, artinya dia laki-laki beristirahat, maksudnya Allah beristirahat. Jadi sangat penting bagi kita untuk secara teliti menganalisa perintah mengenai hari Sabat dalam Keluaran bab 20 ayat 8-11 itu. Kalimat pertama, Zakor et Yom HaSabat lekadeso, ingatlah hari Sabat, kuduskanlah hari itu. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan Yom HaSabat itu, sang hari Sabat itu? Apakah hal itu sedemikian penting sehingga perlu diingat? Jadi poinnya adalah tentang apakah Yom HaSabat, apakah sang hari Sabat itu. Kalimat kedua, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, hari Sabat Yehova. Inti dari kalimat kedua ini adalah tentang kapan Yom HaSabat, sang hari Sabat itu harus dirayakan atau diperingati. Kalimat ketiga, maka janganlah melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ini adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan orang Israel pada hari ketujuh saat hari Sabat itu diperingati. Perintah untuk tidak melakukan pekerjaan itu secara negatif berarti sebuah protes terhadap kutukan kepada Adam setelah jatuh dalam dosa, bahwa ia harus bekerja keras sehingga berkeringat. Secara positif, perintah untuk tidak melakukan pekerjaan itu mengindikasikan bahwa dulu Allah sebenarnya tidak menghendaki kesusahan itu. Sekaligus perintah itu menyembunyikan janji Allah tentang suatu istirahat bagi manusia dari segala jerih payahnya. Dalam konteks umat Israel zaman Musa, perintah untuk tidak melakukan pekerjaan itu juga adalah sebagai ingatan akan karya Allah yang telah memerdekakan Israel dari perbudakan di Mesir. Untuk konteks zaman ini, hari Sabat, hari istirahat itu berarti sebuah ungkapan protes terhadap perbudakan uang. Kalimat keempat, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan Yehova memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, pada kalimat kenilah baru dijelaskan oleh Allah apakah sang hari Sabat itu, sehingga perlu diingat dan dikuduskan. Yom HaSabat atau sang hari Sabat adalah sebuah realitas indah di masa lalu di Eden tentang Allah dan ciptaannya. Dari semua poin itu, hal pertama yang mesti kita telaah benar-benar ialah mengenai apakah sang hari Sabat atau Yom HaSabat itu sendiri. Video ini akan berangkat dari pembahasan tentang hal itu, tentang apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan sang hari Sabat atau Yom HaSabat, seperti yang semula dikisahkan dalam kitab Kejadian, seperti disinggung dalam 10 perintah Allah itu. Dengan dasar pemahaman yang benar tentang hari Sabat yang mula-mula di dalam kitab Kejadian itu, kita akan dapat menempatkan permasalahan mengenai Sabat ini dalam konteks teologi yang semestinya. Berdasarkan hal itu akhirnya nanti kita bisa mengerti pada hari apa semestinya kita beribadah. Bahkan kita akan bisa memahami cara ibadah Sabat seperti apa yang benar yang mesti dilakukan gereja. Mari kita rekonstruksi secara cepat kisah penciptaan. 3 aspek yang nanti akan kita perhatikan ialah soal subjek, kondisi, dan waktu. Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian Allah menciptakan terang, lalu kisah itu ditutup dengan rumusan Vayei Ereh, Vayei Voker.
Yom Echad. Maka jadilah petang dan jadilah pagi, hari pertama. Vayi Eref artinya maka jadilah petang, Vayi Foker artinya maka jadilah pagi, Yom artinya hari, Echad itu sama dengan Ahad artinya pertama. Indonesia mendapat nama-nama hari ini dari bahasa Arab dan bahasa Ibrani berada dalam satu rumpun bahasa Semitik. Formula Vayi Eref, Vayi Foker, Yom ini akan terus terulang sampai hari ke-6. Hari kedua, kemudian Allah menciptakan cakrawala dan kisah itu ditutup dengan Vayi Eref, Vayi Foker, Yom Seni. Maka jadilah petang dan jadilah pagi, hari kedua. Seni artinya kedua. Di Indonesia menjadi Senin. Dan hari ketiga, kemudian Allah menciptakan daratan yang ia pisahkan dari lautan. Dan ia menciptakan tumbuh-tumbuhan dan kisah itu ditutup dengan Vayi Eref, Vayi Foker, Yom Selisi. Maka jadilah petang dan jadilah pagi, hari ketiga. Selisi artinya ketiga, di Indonesia menjadi Selasa. Hari keempat, kemudian Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Dan kisah itu ditutup dengan Vayi Eref, Vayi Foker, Yom Revi. Maka jadilah petang dan jadilah pagi, hari keempat. Revi artinya keempat, di Indonesia Revi menjadi Rabu. Hari kelima, kemudian Allah menciptakan binatang di lautan dan burung di udara. Dan kisah itu ditutup dengan Vayi Eref, Vayi Foker, Yom Khamisi. Maka jadilah petang dan jadilah pagi, hari kelima. Khamisi artinya kelima, di Indonesia menjadi Kamis. Hari ke-6, kemudian Allah menciptakan binatang di bumi, ternak dan binatang melata, dan manusia pertama Adam dan Hawa. Maka Allah melihat segala yang dibuatnya itu sungguh amat baik. Vayi Eref, Vayi Foker, Yom Hasisi. Maka jadilah petang dan jadilah pagi, hari ke-6. Nah, saya belum mencari tahu Yom Hasisi atau hari ke-6 ini bagaimana bisa menjadi hari Jumat dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah segala karya penciptaan yang baik dan amat baik itu selesai, Allah menambahkan satu hari lagi, yaitu hari ke-7. Disinilah kita akan melihat kata sabat atau sabat itu muncul untuk pertama kali. Kejadian bab 2 ayat 3. Vaifarek Elohim et Yom Hasevi. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu. Yom Hasevi artinya hari ke-7. Jadi nama hari ke-7 itu disebut berdasar urutannya sebagai hari yang ke-7. Yom Hasevi, bukan hari yang bernama sabat. Waikades oto, dan ia menguduskannya. Ia menguduskan hari itu, hari ke-7 itu. Kifo sabat, karena pada hari itu ia beristirahat. Nah, di sini kita menemukan asal-usul mengenai ide sabat itu. Sabat atau sabat ini adalah kata kerja kal perfect orang ketiga tunggal. Artinya ia laki-laki beristirahat. Jadi sabat secara literal bukanlah nama hari. Mikol malaketo aserbara Elohim la asot, dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya. Nah, hal yang menarik yang perlu kita catat ialah hari ke-7, Yom Hasevi, hari yang dalam tanda kutip ditambahkan Allah setelah 6 hari penciptaan ini, tidak ditutup dengan rumusan Vayi Eref, Vayi Foker. Maka jadilah petang dan jadilah pagi. Karena petang dan pagi itu adalah situasi yang ditentukan oleh adanya cahaya, maka ketiadaan petang dan pagi itu mengindikasikan bahwa saat sabat, Allah pencipta sendirilah yang menjadi sumber cahaya yang menyinari seluruh ciptaannya. Nah, ketiadaan petang dan pagi itu juga menunjukkan bahwa di dalam hadirat Allah sang pencipta kehidupan, waktu tidak lagi ada batasnya. Dengan kata lain, di hadapan Allah, ciptaan hidup atau bereksistensi secara abadi tanpa mengalami kematian. Yehova, Allah pencipta bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi ada 3 catatan yang kita bisa temukan dari kitab Kejadian sehubungan dengan sabat di Eden. Pertama, subjeknya adalah Allah dan manusia dan segala ciptaan. 2, mengenai kondisi subjek, yaitu baik dan amat baik. Allah dan manusia sama-sama immortal dan tidak bisa mati jiwa raganya karena dosa belum hadir. Ketiga, soal waktu, yaitu adanya waktu yang tak terbatas alias abadi. Keabadian ciptaan secara khusus manusia adalah unsur yang penting dalam pemahaman tentang Yom HaSabat atau sang hari sabat. Hal itu, yaitu ketiadaan kematian di dalam ciptaan adalah tanda atau bukti bahwa Allah pencipta kehidupan meraja atas ciptaannya, dan ciptaan yang hidup sesuai dengan ragam jenisnya menjadi kemuliaan bagi Allah pencipta. Kehidupan abadi yang bahagia dan indah itulah sebenarnya yang disediakan oleh Allah bagi manusia. Jadi kalau kita mencoba merumuskan hari sabat dalam konteks kisah penciptaan di dalam kitab Kejadian itu, saya mencoba merumuskannya dalam berbagai kalimat. Sabat berarti suatu kepenuhan atau akhir yang sempurna dari sebuah karya penciptaan. Hari ketika Allah dimuliakan oleh kesempurnaan ciptaannya. Hari di mana Allah pencipta bersinar atas segala ciptaannya. Hari ketika manusia hidup berbahagia sebagai ciptaan yang tidak mengenal kematian dalam jiwa dan raganya di hadapan Allah.
sebab Dia adalah Allah atas orang hidup dan bukan Allah orang mati. Sehingga kalau kita rumuskan, Sabat adalah hari ketika manusia bisa beristirahat dalam keabadian jiwa dan raganya bersama Allah penciptanya, sang sumber kehidupan itu. Jadi sang hari Sabat atau Yom HaSabat itu pertama dan terutama berbicara tentang sebuah keadaan ideal bagi Allah dan manusia ciptaannya, bukan tentang suatu nama hari. Sabat secara resmi dikaitkan dengan hari ketujuh atau Yom HaSheti baru nanti saat Allah dalam ke-10 perintahnya itu menentukan bahwa hari ketujuh adalah saat untuk memperingati Sabat itu. Kejadian bab 20 ayat 9-10. Harap diperhatikan bahwa dalam perintah ini Allah bukan sedang mengatakan bahwa Yom HaSabat atau sang hari Sabat itu akan selalu jatuh pada hari ketujuh, melainkan bahwa hari ketujuh adalah hari untuk memperingati atau mengingat Sabat di Eden dulu itu, ketika manusia belum jatuh dalam dosa dan kehilangan immortalitasnya. Atau Yom HaSabat itu adalah poin tersendiri, dan kapan sang hari Sabat atau Yom HaSabat itu mesti diperingati itu adalah poin yang lain lagi. Nah, dengan pemahaman Sabat sebagai sebuah situasi atau keadaan di mana manusia bisa beristirahat bersama Allah penciptanya dalam keabadian jiwa dan raganya, kini kita bisa meninjau Sabat secara historis. Kalau kita membaca kitab suci mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu berdasar urutan waktu kapan sesuatu itu terjadi atau berdasar kronologinya, saya menemukan ada 3 era Sabat. Sabat pertama ialah Sabat di Eden. Ini adalah Sabat ideal ketika ciptaan belum dihancurkan oleh setan melalui dosa yang dilakukan manusia. Sabat di Eden adalah Sabat bagi manusia yang tidak atau belum mengalami kematian badan. Seperti kita tahu, setelah segala karya penciptaan itu selesai pada hari ke-6, Allah dalam tanda kutip menambahkan 1 hari lagi, yaitu hari ke-7. Nah, hari ke-7 atau Yom HaSheti ini seperti tadi telah kita ulas, tidak ditutup dengan rumusan Vayeref, Vayevoker, maka jadilah petang, maka jadilah pagi. Hal itu hendak menunjukkan bagaimana di hadapan dan di dalam hadirat Allah, manusia menikmati kepenuhannya sebagai ciptaan dalam keabadian. Kehidupan abadi yang bahagia dan indah seperti itulah sebenarnya yang diciptakan dan dicita-citakan oleh Allah bagi manusia. Tetapi sayangnya rencana Allah atau mimpi Allah itu dengan segera hancur. Dengan melakukan dosa, manusia mencampakkan Allah dari hidupnya. Tanpa kehadiran Allah, manusia kehilangan sumber hidup dari Sang Pencipta. Maka yang tersisa hanyalah kematian. Bumi ini adalah tempat pembuangan di mana kematian mesti dijalani manusia. Manusia telah kehilangan Sabatnya yang mula-mula. Kehancuran ciptaan yang pertama sangat menyedihkan hati Allah Pencipta. Agar manusia mengingat bahwa tujuan akhir dari adanya manusia di dunia ini adalah kelak suatu istirahat abadi bersama Allah, suatu Sabat final. Allah menentukan bagi Israel melalui Aseret Hadibrot atau 10 perintah Allah, agar ide tentang Sabat atau istirahat abadi bersama Allah dalam jiwa dan raga itu dijadikan sebuah ingatan mingguan bersama di bumi ini, di tempat pembuangan di mana manusia mesti menjalani hukuman matinya karena dosa. Di Keluaran bab 20 ayat 8 dikatakan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Demikianlah Sabat kemudian diidentikan sebagai nama hari bagi umat Israel, di mana ide tentang istirahat bersama Allah dalam keabadian jiwa dan raga di Eden dulu mesti tetap dikenang, sekaligus dijadikan pengingat bahwa tujuan akhir manusia tetaplah suatu Sabat abadi, mirip seperti di Eden, di mana manusia hidup di hadapan Allah Penciptanya, abadi dalam jiwa dan raga. Sabat seperti itu akan mesti terus dijaga hingga kelak Mesias Sang Penyelamat yang dijanjikan Allah melalui para nabi akan datang dan turun ke bumi untuk mengembalikan immortalitas atau keabadian tubuh bagi manusia. Setelah manusia diusir dari Eden ke pembuangannya di dunia ini, perayaan-perayaan Sabat manusia adalah perayaan Sabat yang bersifat mengenang Sabat yang pertama bersama Allah dahulu di Eden. Secara faktual, Sabat dalam arti manusia hidup bersama Allah dalam jiwa dan raga itu sudah tak tergapai oleh manusia. Secara faktual, Sabat dalam arti manusia hidup bersama Allah abadi dalam jiwa dan raga itu sudah tak tergapai oleh manusia. Tetapi di pembuangannya di bumi ini, ingatan tentang Sabat itu terus mesti dijaga. Sebab Allah telah berjanji kepada Adam dan Hawa dan para nabi Israel bahwa singkatnya, Sang Mesias, Sang Logos, Sang Devar Yehova akan menjelma menjadi manusia melalui Santa Perawan Maria, keturunan Hawa, dan mengantar manusia kembali kepada Sabat final bersama Allah dalam jiwa dan raga yang abadi melalui kemenangan tubuh Sang Mesias atas maut dalam kebangkitannya. Nah, yang menarik dari era Sabat kedua di zaman Musa ini ialah bahwa
Sabat itu juga dikaitkan dengan pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Ulangan bab 5 ayat 15 berbunyi, "Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Yehova Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Yehova Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat." Hal ini adalah hal yang kelak oleh Paulus dalam Kolose bab 2 ayat 16 disebut sebagai bayangan atau tipologi dari Yesus Kristus yang dengan tangan yang tersalib akan menebus umat manusia dari perbudakan dosa dan melahirkan umat manusia baru yang terbebas dari kematian melalui dan dalam kebangkitan Yesus Kristus. Intinya pada era Sabat kedua di zaman Musa ini, Yom HaSabat atau Sang Hari Sabat tidak hanya berarti sebuah ingatan akan kehidupan manusia yang immortal bersama Allah penciptanya dalam keabadian, tetapi juga soal ingatan akan karya Yehova yang telah membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Sudah berapa juta hari-hari Sabat berlalu sejak pertama kali ibadat hari Sabat pada hari ke-7 ditetapkan oleh Allah dalam Aseret Hadibrot atau 10 perintah Allah di Gunung Sinai, hingga akhirnya Dvar Yehova, Sang Sabda Yehova, Sang Logos turun ke bumi. Seperti dahulu Allah menyelesaikan karya penciptaannya pada hari ke-6 atau Yom Hasisi, hari Jumat, demikian pula Yesus menyelesaikan karya penebusannya pada hari ke-6, Yom Hasisi, hari Jumat, saat ia berseru dari atas kayu salib. Maselem dalam bahasa Aramaik atau Nislam dalam bahasa Ibrani, Tetelestai dalam bahasa Yunani, Consumatum est dalam bahasa Latin, sudah selesai dalam bahasa Indonesia. Yohanes bab 19 ayat 30. Kalau dulu pada hari ke-6 pada Yom Hasisi, hari Jumat dalam penciptaan, Allah melihat dan berkata bahwa segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka pada hari ke-6 Yom Hasisi, hari Jumat, hari kematian Sang Logos yang menjadi manusia, Allah seperti berkata, "Lihatlah, pengorbanan putraku, luka-luka yang dideritanya, darahnya yang ditumpahkannya, penghinaan yang ditanggungnya, semua itu hanya agar engkau dapat tinggal lagi bersamaku dalam keabadian yang sempurna, dalam jiwa ragamu, dalam sebuah sabat abadi." Yang aku maksud bukanlah sabatmu sebagai manusia mortal di tempat pembuangan di bumi yang dulu aku turunkan atau aku perintahkan melalui Musa. Yang aku maksud adalah sabat baru, sabat abadi, sabat surgawi yang tidak terikat perhitungan waktu duniawi. Sebuah sabat yang engkau dapat masuki hanya jika engkau mau menjadi anak-anakku dengan menerima roh kealahan putra tunggalku Yesua yang dilahirkan sebagai manusia oleh Santa Perawan Maria. Bukankah juga kini pada hari ke-6 saat Yesus menuntaskan penebusannya, kita berkata, Tov Ma'ot, sangat baik. Kalau dahulu pada penciptaan yang pertama, hari ke-7 atau Yom HaSevi'i, hari Sabtu adalah saat Allah beristirahat dari segala karya penciptaannya, demikian pula Yesus beristirahat dari segala karya penebusannya saat ia terbaring di makamnya pada hari Sabtu atau hari ke-7 itu. Hari saat Yesus terbaring di makam itu adalah juga hari pemakaman bagi hari Sabat Musa yang dirayakan manusia sejak hal itu dikumandangkan oleh Allah di Gunung Sinai. Sekali lagi, hari saat Yesus terbaring di makam itu adalah juga hari pemakaman bagi hari Sabat Musa yang dirayakan manusia sejak hal itu dikumandangkan oleh Allah di Gunung Sinai. Allah telah memulai sebuah era Sabat yang baru. Bersama kebangkitan tubuh Yesus di hari pertama, sebuah era Sabat baru dimulai, sebuah Sabat abadi bagi orang-orang yang hidup abadi dalam jiwa dan raganya. Ingat, manusia telah tercampakkan dari Sabat pertama di Eden. Sabat-sabat berikutnya setelah itu hanyalah sabat bayangan, sabat yang terus bergerak maju berdasar siklus 7 harian, berjalan dalam hitungan bulan 7 tahunan hingga kemudian akan dan telah sampai kepada sabat terakhir, final sabat, yang telah dimenangkan oleh Yesua Logos Allah, Yesua HaMasiah bagi manusia ciptaan melalui kebangkitannya. Pada hari pertama atau Yom Echad, hari yang mengingatkan kita saat dulu Allah berkata, Yehi or, Vayehi or, jadilah terang maka jadilah terang. Oleh kebangkitan Kristus kini seluruh umat manusia sebagai ciptaan baru yang telah ditebus, dibawa memasuki pintu era Sabat final yang abadi, istirahat kekal bersama Allah dalam keabadian. Secara pribadi, setiap jiwa manusia memasuki Sabat abadi itu pada waktunya masing-masing sesuai ketentuan Allah. Secara umum, raga manusia baru akan bergabung dengan jiwanya memasuki Sabat final yang abadi saat terjadi kebangkitan badan. Hanya Yesus dan Maria yang telah masuk ke dalam Sabat final, Sabat yang abadi itu dengan jiwa dan raganya. Jadi sekarang mari kita buat ringkasannya sebelum nanti kita melihat ibadat seperti apa yang sesuai dengan pemahaman Sabat yang tadi telah kita bahas. Jadi Sabat pertama
ialah Sabat Eden. Ini adalah sabat ideal ketika ciptaan belum dihancurkan oleh setan melalui dosa manusia. Sabat Eden adalah sabat bagi manusia yang tidak atau belum mengalami kematian badan. Sabat kedua adalah sabat di pembuangan atau sabat untuk manusia mortal. Setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Eden, diusir dari hadirat Allah dan mengembara di tempat pembuangan bernama bumi atau dunia ini. Untuk menjaga agar manusia tetap ingat akan tujuan akhirnya sebagai ciptaan, yaitu beristirahat di dalam Allah, dalam keabadian jiwa dan raganya, Allah menetapkan hari Sabat atau Yom HaSabat, putaran 7 hari berdasar rotasi bumi sebagai hari untuk beribadah. Allah memberikan perintah itu kepada Israel, bangsa pilihan dari siapa akan dilahirkan bagi dunia, Hamasia, sang penyelamat, sang pembebas. Tetapi ini bukanlah sabat yang sempurna. Sabat kedua ini adalah sabat untuk kaum manusia mortal, manusia yang masih harus mengalami kematian. Manusia masih harus menunggu datangnya sabat pamungkas, sabat abadi, sabat surgawi di mana Yesus akan mengembalikan immortalitas tubuh kepada manusia. Jadi sabat kedua ini bukanlah sabat yang ideal, karena Allah bukanlah Allah orang-orang mati. Sabat kedua ini bersifat antara dan temporer saja sebelum akhirnya seperti Yehova membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir, Yesua melalui kebangkitannya membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa, yaitu kematian. Dan dengan begitu ia mengantar kita masuk ke dalam era sabat ketiga, yaitu sabat final, sabat abadi, sabat surgawi. Sabat abadi, sabat surgawi ini dimulai tepat pada hari ketika Yesua bangkit dari mati. Sabat abadi atau sabat final ini adalah sabat bagi orang-orang pembuangan yang telah ditebus oleh darah sang anak domba Allah, dan yang akan bangkit dari mati karena mereka telah makan dan minum tubuh dan darah Kristus sang Logos, sang Devar Yehova Sabda Allah, yang telah turun menjadi manusia di dunia pembuangan dan menjadikan dirinya sendiri sebagai santapan di meja perjamuan Ekaristi untuk memberi hidup kepada manusia yang telah mati. Saya akan menjelaskan lagi topik ini karena hal ini berkaitan dengan bentuk dan isi ibadat umat Katolik yang adalah ibadat yang ideal untuk kita rayakan pada hari Sabat. Tetapi pada intinya sabat abadi atau sabat ketiga adalah sabat bagi manusia yang sudah tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, yaitu kematian. Sabat ketiga ini mirip dengan sabat Eden, sabat pertama, yaitu sabat atau istirahat bagi manusia yang tidak mengalami kematian. Bedanya pada sabat ketiga ini, manusia yang menikmati istirahat bersama Allah ini adalah manusia yang mesti mengalami kematian terlebih dahulu sebelum kemudian nanti dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Yesua adalah Adam pertama yang memasuki era sabat abadi dengan jiwa dan raganya. Maria adalah Hawa pertama yang memasuki era sabat abadi dengan jiwa dan raganya. Sesudah itu, kelak kita, laki-laki dan wanita, sesuai dengan urutannya masing-masing. Jadi berdasar lokasinya, kita bisa menyebut ketiga sabat itu sebagai sabat di Eden, sabat di dunia, atau sabat in exile, sabat di pembuangan, dan sabat di surga. Berdasar manusia yang mengalami ketiga sabat itu adalah pertama sabat untuk kaum immortal di Eden, sabat untuk kaum mortal di bumi ini, dan sabat untuk orang-orang yang kelak dibangkitkan dari kematian atau the Sabbath of the resurrected ones. Berdasar domain atau kepada siapa hal itu berlaku, sabat Eden dimaksudkan berlaku untuk Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya. Artinya sabat Eden ini berlaku universal, berlaku untuk semua bangsa manusia. Sabat di dunia berlaku untuk orang-orang Israel yang akan menurunkan Mesias sang penebus, sang pembebas itu. Sabat di surga berlaku universal juga untuk semua orang dari semua suku bangsa yang mau menerima penebusan oleh Yesua, sang Devar Yehova, sang Logos Allah yang telah turun dari surga dan menjadi manusia di dunia ini, di tempat di mana manusia immortal yang terbuang dari Eden mesti menjalani kematian badannya. Dalam hal ini kita mesti memberi catatan bahwa Yesus Kristus tidak hanya turun ke dunia ini untuk orang-orang yang masih hidup. Lebih jauh dari itu, Yesus turun dan masuk lebih dalam lagi, masuk ke dunia bawah, ke dalam limbo, yaitu ke dunia arwah segera setelah kematian badaninya. Yesus masuk ke dalam limbo membawa kabar penebusan bagi Adam dan Hawa dan jiwa-jiwa yang baik yang terperangkap di sana menunggu penebusan Sang Putra Allah. Dan kemudian mengantar mereka masuk melalui gerbang surga yang telah dibuka olesan darah anak domba Allah yang telah tertumpah di Golgota. Nah, ibadat sabat agama mana yang benar? Yahudi, Katolik, atau Protestan?